Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herman Syahbudin, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Pendidikan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kebudayaan Sunda gitu ya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu, dan ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin MPDMA dan Pak Supriyono SPD MPD. Nah, mari kita simak video tentang kebudayaan Sunda. Teman-teman semua, berbicara tentang budaya Indonesia tentu saja tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Kesenian, tradisi, bahasa, dan segala macamnya itu di setiap penjuru Nusantara mempunyai ciri khasnya masing-masing. Hal inilah yang menjadikan bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang budaya Sunda. Nah, budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Nusantara yang paling tertua gitu ya. Dan budaya Sunda ini dikenal oleh semua orang sebagai budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Nah, pada umumnya memang karakter orang Sunda atau masyarakat Sunda itu adalah periang dan ramah gitu ya. Atau dalam Sunda bisa kita kenal dengan istilah someah. Nah, memang itulah cermin budaya masyarakat Sunda. Kebudayaan Sunda yang ideal seringkali dikaitkan dengan kebudayaan masa kerajaan Sunda. Nah, di mana terdapat beberapa ajaran tentang jalan menuju keutamaan hidup, seperti etos dan watak yang terdiri dari cager, bager, dan pinter. Nah, kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Seperti misalkan sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda, yaitu seperti Sunda Wiwitan, yang memang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam. Nah, ini hampir sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam, memang mayoritas ya. Nah, hanya ada beberapa yang tidak beragama Islam. Walaupun berbeda, namun pada dasarnya seluruh kehidupan ditujukan untuk kebaikan di alam semesta. Nah, kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dari kebudayaan-kebudayaan yang lain. Kemudian, kebudayaan Sunda adalah menjadi salah satu kebudayaan yang mempunyai ciri khas yang membedakan dengan kebudayaan yang lain. Ini menjadi sesuatu pembeda. Nah, memang secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam istilah silih asih, silih asa, dan silih asuh, atau mungkin bisa dipahami dengan saling mengasihi. Ini ditunjukkan dengan sifat welas asih atau kasih sayang. Kemudian sifat yang saling menyempurnakan atau memperbaiki diri, seperti misalkan melalui pendidikan dan berbagi ilmu, dan saling melindungi, saling menjaga keselamatan. Selain itu juga kebudayaan Sunda memiliki sejumlah nilai-nilai yang lain, seperti misalkan kesopanan, rendah hati terhadap sesama, kemudian rendah hati kepada yang lebih tua dan menghormati kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Memang ini menjadi suatu ciri khas yang semua orang tahu ini identik dengan kebudayaan Sunda atau masyarakat Sunda. Nah, pada kebudayaan Sunda yang keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat. Sedangkan keseimbangan sosialnya itu masyarakat Sunda sering melakukan gotong royong untuk mempertahankan kebudayaan ini. Nah, itu dia sebagai pengantar tentang kebudayaan Sunda nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman semua bisa tahu ya, kalau misalkan ketika kita jalan-jalan nih ke suatu daerah yaitu Bandung, itu pasti kita langsung mengira bahwa di sana banyak sekali masyarakat Sunda. Memang Bandung ini kental dengan budaya Sundanya. Terlihat dengan karakter masyarakat Sundanya yang periang, kemudian ramah, sopan, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Nah, memang sekali lagi saya sebutkan bahwa kebudayaan Sunda merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan Indonesia. Mari kita simak apa aja sih ciri khas dari kebudayaan Sunda. Yang pertama adalah ada budaya yang dikenal dengan tari Jaipongan. Nah, memang banyak sekali generasi milenial
yang tidak mengenal atau tidak suka dengan budaya salah satu budaya ini, seperti tari Jaipongan. Tari Jaipongan adalah jenis tari pergaulan tradisional masyarakat Sunda. Tarian ini berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat dan sangat populer di Indonesia. Banyak sekali penggemarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan para generasi milenial juga ada yang masih menyukai tentang budaya ini atau tari Jaipongan ini. Tarian ini diciptakan oleh Haji Suwanda sekitar tahun 1976. Jaipongan pun menjadi sarana hiburan masyarakat Karawang. Dan tarian ini menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang, antara lain pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, ketuk pilu, rebab, sinden, dan yang lainnya. Penari Jaipongan menggunakan pakaian tradisional Sunda, yaitu sampur, atau mungkin teman-teman tahu ya tentang sijang, apok, dan yang lainnya gitu. Ciri khas tari Jaipongan ini yakni keceriaan. Ini menandakan bahwa masyarakat Sunda itu riang gitu ya. Kemudian erotis, humoris, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan. Memang salah satu ciri-ciri masyarakat Sunda juga adalah terlihat dari kesederhanaannya. Dan ini ditampilkan dalam tarian Jaipongan ini. Tarian ini semakin terkenal setelah dipentaskan di TVRI dulu di stasiun pusat Jakarta. Setelah itu, tari Jaipongan semakin terkenal dan meningkatkan frekuensi pertunjukan di televisi acara hajatan serta perayaan-perayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya suka menampilkan kebudayaan Sunda, salah satunya tari Jaipongan. Yang kedua ada yang namanya dengan wayang golek. Nah, wayang golek ini mungkin semua orang tidak asing ya. Wayang golek ini sudah terkenal di Nusantara, tidak hanya di Nusantara, bahkan di luar negeri pun memang wayang golek ini sudah dikenal oleh berbagai negara. Nah, wayang golek ini bahan bakunya adalah kayu gitu ya. Ini merupakan satu perubahan juga yang memang asalnya itu adalah wayang kulit gitu, yang bahannya terbuat dari kulit. Jadi seiring berjalannya waktu berubah menjadi wayang golek, yang membedakannya adalah bahannya. Nah, wayang golek ini adalah memang salah satu kebudayaan Sunda yang kalau misalkan dikaitkan dengan penyebaran Islam, dulu memang ini sebagai media dalam penyebaran agama Islam. Wayang golek ini pertama kali digunakan atau dikenalkan oleh Sunan Kudus di daerah Kudus yang dikenal dengan wayang menak, lalu diperkenalkan di Cirebon dengan nama wayang cepak dan sebagainya. Seperti di Parahyangan, Sunan Kudus menggunakan wayang ini untuk menyebarkan agama Islam seperti yang tadi saya katakan. Nah, wayang ini dipertontonkan biasanya di siang hari dan malam hari. Dan apa yang diceritakan di wayang golek ini adalah sumber cerita lokal yang terjadi atau yang ada di masyarakat Sunda.